Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa untuk hari ini? Mudah-mudahan hari-hari Anda selalu baik-baik saja. Kali ini bertemu lagi bersama saya Dika Saputra tentunya di Suara Sriwijaya. Untuk Anda yang ingin memulai bisnis kuliner, cuma tidak tahu mau mulai dari mana. Kemudian juga nggak tahu pengen mulainya bisnis kuliner yang seperti apa. Suara Sriwijaya kali ini akan membahas itu semua tentunya dengan tema kami kreativitas milenial di masa pandemi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tentunya boleh di 07113114454. Kita berdialog bersama tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kali ini ada Friska Winda Praja. Selamat sore Mbak Friska. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Seger bugar. Seger bugar. Datang ke TVRI lancar-lancar aja ya perjalanan? Lancar, tanpa hambatan, tanpa macet. Tanpa hambatan, tanpa macet. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya ada juga ini narasumber kami berikutnya ada Nia Rashid. Ini juga penggiat kopi atau juga kuliner di bidang kopi. Ada siapa namanya? Ian ya boleh Ian boleh masuk ya. Silakan duduk Mas Ian. Aduh, bawa kopi nih. Iya. Waduh. Okay. Perjalanan lancar Mas Ian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayaknya agak macet dikit tadi ya. Kalau dia yang macet kayaknya, kalau saya enggak. Gitu ya. Agak macet. Selamat datang tentunya Mas Ian di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita berdialog bersama di Suara Sriwijaya kali ini membahas tentang kreativitas milenial di masa pandemi. Ada dua narasumber dengan beda karakter bisnis, kemudian juga dengan beda karakter idenya seperti apa. Kalau Mbak Friska dulu, saya pengen tahu asal muasal atau juga awal kali mula untuk bisnis tahu bakso ya? Iya, bisnis betul. tahu bakso ini bisa kepikiran untuk membuat ini gimana tuh? Awalnya sih dari anak ya. Kepikirannya karena pandemi juga ini. Terus awalnya cuman anak yang seneng makan bakso. Akhirnya coba-coba bikin dan gak sengaja di-share. Alhamdulillah banyak peminat. Oh gitu. Iya, yang tadinya cuman bikin 30 piece. Akhirnya alhamdulillah sekarang tuh 5.000 piece. 5.000 piece? Sehari, iya. Wow. Dan di tagline tahu abi bakso maknyu ini, tahu Abi bakso Manyu. abi maknyu, aduh keselimet saya ini. Jadi memang pelopor satu-satunya tahu bakso di Palembang gitu ya? Maksudnya gini, memang sih yang jualan tahu bakso itu banyak. Tapi kan temen makan tahu baksonya itu kan mungkin hanya kecap atau cabai rawit yang biasanya kita sering lihat. Tapi saya coba inovasi baru tuh dengan sambal merah. Oh, gitu, sambal merah. cocolannya. Tahunya beda nggak? Tahunya sih sama. Sama. Lembutnya sama juga? Lembutnya sama. Tapi mungkin adonan baksonya aja kali ya yang punya racikan sendiri gitu dibandingkan yang lain. Apa racikannya yang membedakan? Rahasia. Nanti kamu bikin. Oh iya benar, makanya pengen bikin. Kemudian juga ada Mas Ian. Selamat sore Mas Ian. Ini Selamat juga sore. penggiat bisnis kuliner. Kopi kita mainnya Mas Ian. Kopi. Mungkin bisa dijelasin Mas Ian, kopinya seperti apa? Oke, jadi saya punya bisnis itu di kopi khususnya. Jadi saya punya kedai kopi namanya History Coffee. Memang basicnya dulu tahun 2009 memang sebagai barista ya. Oh barista. Sebagai barista di salah satu hotel di Jakarta. Akhirnya tahun 2014 setelah berkecimpung cukup lama, yang punya basic mainlah ke Palembang lagi, balik lagi ke Palembang. Itu berawal dari keresahan sebenarnya. Keresahan kenapa Keresahan kayak gini. Indonesia ini kan adalah salah satu penghasil kopi terbesar dan Sumsel juga adalah salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Cuma anak-anak mudanya nggak suka dengan kopi. Maksudnya dalam artian nggak cinta sepenuhnya dengan kopi. Nggak ada yang bisa memperkenalkan kopi-kopi Sumsel ke nasional khususnya. Yang kita tahu kan kopi itu pahit dicampurkan dengan gula. Nah akhirnya berawal dari keresahan buatlah satu kedai kopi dengan konsep coffee education. Jadi orang tuh datang biar Kasih tahu, pelajaran tuh. datang kita kasih edukasi gimana caranya minum kopi yang baik dan benar, gimana caranya nyeduh kopi itu, minum kopi itu harusnya tanpa gula dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang kita juga punya home roastery. Jadi kita ambil biji kopi langsung dari petani, kita kelola sendiri, yang tujuannya juga mengedukasi para petani yang ada di Sumsel agar kopi Sumsel lebih bisa dikenal baik nasional maupun internasional. Oh luar biasa. Tepuk tangan dong, boleh dong. Iya, ramai sekali ya Bu ya. Ada 1.000 penonton. 1.000 penonton yang sudah hadir di penonton. sini. Oke.
Oke, sebelum kita beralih tentunya kita bahas produk masing-masing, ada tahu bakso, kemudian juga ada kopi, History tadi namanya. History. Saya juga pengen tahu nih, kalian membuka bisnis ini kan di masa pandemi, ya kan? Iya. Saya panggil nama entertainnya aja kali ya, nama panggungnya siapa? Siapa nama panggungnya? Saya kayak Inul ya. Madam Black ya. Kalau dari Madam Black sendiri kira-kira kok kepikiran waktu pandemi mau buka usaha, padahal kan rata-rata di waktu pandemi, apalagi khususnya termasuk ke kalangan milenial ya kan, kayak Madam Black kemudian juga Mas Ian juga masuknya ke kalangan milenial. Kenapa berpikir untuk membuka usaha di masa pandemi, padahal saat masa-masa pandemi ini orang-orang lagi mantap makan tabungan. Benar. Kalau Friska sendiri kenapa tuh? Kalau saya ini awalnya memang ya karena pandemi inilah jadinya kita survive ya. Awalnya kan saya bisnis kuliner lebih ke makanan berat. Saya buka itu di mall-mall yang ada di Palembang. Karena pandemi ini akhirnya gulung tikar tutup. Oh, gulung tikar. Itulah tadi akhirnya ya makan dari tabungan itu tadi untuk hidup ya. Akhirnya lama-lama kan terkikis habis dong tabungan ini tadi kan. Pusing dong. Pusing. Jadi mikir itu sedangkan anak-anak kan masih bayi ya. Susu nih yang penting untuk anak. Yang penting untuk anak dulu deh makan. Kalau saya mah gampang. Kalau orang tuanya nih gampang ya makan apa aja. Makan angin boleh. Makan angin ya tetap hidup. Minum air putih aja tetap hidup. Yang penting anak dulu. Kepikiran aduh apa ya gitu. Sedangkan saya ini bukan tipe orang yang suka minjem duit. Ya, saya nggak mau. Saya nggak mau banget. Lebih baik saya jual aset daripada saya harus berhutang. Akhirnya saya adalah jual cincin pernikahan. Cincin kawin. Cincin kawin waktu itu saya sedih sebenarnya. Sedih ya, ini drama. Boleh dong kasih musik agak sedih gitu ya. Sebenarnya jadi jual cincin nikah itu nggak tahu, orang tua nggak tahu, suami juga nggak tahu. Saya cuman memberanikan diri untuk ini jual ke toko emas itu sekitar 4.200.000 lakunya. Saya mikir 4 juta itu saya beliin susu sama pampers semuanya, sisalah duit 200.000. Terus sisa duit 200.000 saya sholat lah. Ya Allah, semoga duit 200.000 ini manjang gitu. Saya mikirnya cuma untuk anak waktu itu kan, karena suami juga pada saat itu berhenti kerja, putus kontrak. Ya cuman saya yang ini kuliner di mall-mall tutup. Mau minta ke orang tua bisa sih minta ke orang tua, cuman kan malu ya, karena kan kita sudah berkeluarga. Akhirnya sisa duit 200.000 saya sholat, ya Allah semoga duit 200.000 ini manjang. Ya bener aja, alhamdulillah duit 200.000 ini panjang, dan dalam waktu nggak sampai 3 bulan, waktu 2 bulan saya udah bisa buka 3 cabang. 3 cabang? Dengan duit 200.000 di awal itu? Dengan duit 200.000 tadi, alhamdulillah, bener-bener ya? alhamdulillah banget. Itu tadi yang tadinya cuma modal bikin untuk anak 10 piece, akhirnya besoknya 30, akhirnya sampai sekarang itu 5.000 piece sehari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Itu tadi. Jadi semua itu ada jalan ya ada sebenarnya. jalan. Ya, tergantung kitanya dan juga tergantung kesungguhan kita gitu ya. Dan sampai sekarang akhirnya ngebuka 3 ya? 3 atau 4 cabang? 20-an. 20? Iya. Luar biasa, belum tepuk tangan sampai teman-teman. 20 cabang belum sampai 1 tahun. Di luar kota. Luar kota ada juga? Ada. Luar angkasa? Belum ya. Neil Armstrong dulu kita sahabatan. Berarti di luar kota ada juga, kemudian ada juga. lebih banyak di dalam kota? Lebih banyak di Palembang, di dalam kota, iya. Sampai 20 cabang, luar biasa. Nah, nanti kita juga bakal bahas dengan Friska kok bisa sampai 20 cabang, itu kan luar biasa banget ya dengan 200.000 di awal tadi. Awalnya 200.000. 200.000, oke. Terus kalau ke Mas Ian dulu deh. Mas Ian kan sama nih, ya kan di masa pandemi juga kalau nggak salah History ya, dibukanya. Awal mula History itu kayaknya saya pernah lihat di Radial ya, bener nggak? Bener ya kan? Kemudian pindah ke Angkatan 45 ya? Pindah ke arah Kedaung ya. Kedaung, Jalan Kedaung. Sebetil. Nah itu gimana ceritanya Mas sampai dengan saat ini, di masa pandemi ini? Sebenarnya kita buka udah dari 3 tahun yang lalu ya. Cuma di masa pandemi ini adalah masa yang paling bisa dibilang paling unik ya. Bisa dibilang paling unik karena memang konsep kita itu dine in. Orang datang ngopi, ngobrol, edukasi, belajar tentang kopi,
kopi kayak gitu. Pada masa pandemik ini bener-bener nggak ada customer yang datang. Nah di situ sebenarnya untuk survive pun kita mencoba untuk mencari cara bagaimana membuat ini produk kita bisa laku lagi. Nah kemarin di masa pandemik kita mencoba untuk mengeluarkan menu-menu baru. Satunya adalah menu-menu yang kita kolaborasikan dengan makanan tradisional. Itu ada kopi kelepon, kopi kumbu, sama kopi gulopuan yang memang kita set dengan kopi literan. Jadi kita jual kopi 1 liter, setengah liter, sama 250 mili. Dan alhamdulillah masa pandemik pun kita masih bisa survive dengan penjualan seperti itu. Akhirnya yang dibilang kawan-kawan masa pandemik itu, kebanyakan teman-teman kedai kopi khususnya itu bahkan ada yang tutup, bahkan ada yang nggak buka lagi. Kita tetap survive, alhamdulillah sampai sekarang juga penjualan kita tetap stabil ya. Stabil gitu. ya. Iya. Nah ini kan juga menjadi sebuah tantangan buat kalian di masa pandemi saat ini, karena memang di masa pandemi saat kebanyakan orang berpikir untuk menyimpan uang, terutama ya kan, menyimpan uang karena memang di masa pandemi semua serba susah. Ya kan, kerjaan mungkin banyak yang di PHK, kemudian juga bisnis nggak stabil segala macam. Kalian memanfaatkan internet nggak sih sebagai untuk sarana untuk penjualan kalian? Kalau dari Friska kayak mana? Pasti, karena internet, terus juga teman-teman yang terutama lebih aktif di sosial media itu yang punya followers banyak lah ya. Follower banyak itu yang sangat membantu. Nggak dipungkirin tahu bakso Abimanyu ini bisa sedemikian dikenal orang tuh ya karena bantuan teman-teman yang followernya beribu-ribu tadi. Beribu-ribu itu ya. Artinya koneksi internet kemudian juga jaringan pertemanan itu menjadi salah satu hal yang perlu banget di bisnis Friska ini. Perlu banget. Makanya pada saat itu kan pernah dipinta sama keluarga, bisa nggak fokus satu aja gitu, fokusnya ke usaha aja, nggak usah ke teman-teman, nggak usah ke entertain, gitu. Nggak bisa. Aku jawabnya yang nggak bisa karena memang sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme iya, gitu ya, sama-sama saling membutuhkan gitu kan, makanya aku nggak bisa, aku bilang gitu. Nggak bisa ya. Iya. Jadi untuk di masa pandemi internet menjadi salah satu hal terpenting juga untuk menyebaran ini. Betul. Gitu kan, mempromosikan. Kalau dari Ian sendiri seperti apa ya? Pasti sangat-sangat karena memang internet itu nggak lepas dari perkembangan kita juga ya. Berawal dari kita berdiri sampai sekarang pun memang perkembangan kayak seperti internet kayak Instagram, Facebook, Pet dan lain sebagainya itu sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kita juga memang mengedepankan promosi itu, menceritakan semuanya itu ke media sosial. Jadi kita coba untuk transparan dengan customer, apa yang kita lakukan, apa produk kita dari mana, bahan baku yang kita pakai seperti apa, kayak gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar kopi edukasi ya kalau istilah Coffee ini, education. kopi edukasi. Nah, nanti juga kan banyak nih kopi-kopi dari Sumatera Selatan khususnya ya kan. Ada kopi apa aja nih Ian? Yang kita pakai sekarang itu ada Semendo, ada Pagar Alam, ada Lahat, ada Empat Lawang, ada juga dari Muara Enim juga, ada beberapa daerah juga kita pakai. Oke. Gitu. Nanti kita bakal bahas produk-produk kalian ya kan. Ada tahu, kemudian juga ada kopi ya kan. Tapi untuk pemirsa ada di rumah yang udah nggak sabar lagi pengen menyaksikan segmen berikutnya, jadi tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Hari masih pagi suasana panas ini. Kopilah segelas. Mulut belum merasap. Nyari mangsa. Tenang baik. Kakandong kawannya ada namo di sini. Ayo. Siapapun lewat. Ambil lanjak ke. Ayo.
Tak kena, tak rasa mulut lagi ni. Kopi. Lanjak ke? Nah. Sini. Nak mana? Besak kalau badan ini asli, kantong tebal. Coba cabut dulu rokok. Badan besar, nyetil berkacamata, topi keren kalau kamu nih rokok negatif. Coba cabut kali, cabut. Nah cabut kalau tebal tanyo. Keren kali tebal. Cabut lah. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kembali kami ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 dengan tema kami kali ini adalah kreativitas milenial di masa pandemi. Masih bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, ada Friska, kemudian juga ada Ian. Ya, kita lanjutin lagi tadi, sempat terputus. Ya. Kita lanjutin lagi tentang masalah produk kalian ini, kemudian juga motivasi kalian membangun bisnis di masa pandemi, di saat semua orang mungkin ya kayak yang saya bilang tadi gitu loh, saat semua orang menutup dirinya ya kan, menutup tabungannya untuk kehidupan pribadinya, kalian malah membuka bisnis ya kan. Nah, kalau dari tahu Abimanyu ini boleh dijelasin nggak? Ini tahu seperti apa sih? Mungkin pemirsa yang di rumah pengen tahu. Iya, boleh dibuka. Kita sambil buka nggak apa-apa ya? Kita buka ya pemirsa. Kita buka. Jadi nanti apa? di zoom nggak apa-apa ya? Ya. Nah ini. Oke. Pak Tarno dong ya, saya baru ingat. Nah, di sini juga ada saran tahunya. penyajiannya. Ini saran penyajiannya buat yang di luar kota. Kan Oh, instan, juga, bisa instan gitu ya? iya kan, kita juga jual dalam bentuk frozen food, dan itu kita jual juga di e-commerce gitu. E-commerce gitu ya, oke. Ini mungkin Masnya mau cicip? Boleh dong Mbak, saya Iya. cicip ya. Nah, Oh, di sini iya. kami tuh ada dua, Saya buka nggak apa-apa kali ya? Iya, Oke. ada dua Mas Ian pilihan. kalau mau cicip nggak apa-apa Mas Ian? Siap. Iya, cicip Mas. Udah sering ya. Udah sering. Oke. Oh iya, ini biar sambelnya. saya ambil sendiri deh, Nah. iya kan? Oke, terus gimana tuh? Jadi kita itu ada dua pilihan. Awalnya memang tahu bakso aja. Tahu bakso itu dia lebih dikukus. Oh, dikukus. Cara masaknya. Kalau yang ini? Ini tahu walik yang dimakan oleh Masnya. Ini tahu walik. Tahu walik ini beda pengerjaan. Kalau tahu walik ini tahu yang dibalik, kemudian diisi adonan bakso dan langsung digoreng. Oh, tahunya itu dibalik ya? Dibalik, diisi adonan bakso, kemudian langsung digoreng. Jadi dia dadakan gitu. Digorengnya dadakan. Digorengnya dadakan dan dia itu sebenarnya lebih crunchy. Iya sih, lebih crunchy. Nah, Enak? Enak? Enak ya? Enak Iya, banget. makanya banyak cabang, Kak. Jadi memang kalau kita ngobrol juga masalah tahu ini kan banyak juga mungkin yang udah buka tahu kayak gini kan. Iya. Itu gimana tuh? Apa kamu Friska pede dengan menu yang memang benar-benar spesial sendiri atau seperti apa? Sebenarnya tadinya nggak pede, tapi dan alhamdulillah yang buka di luar kota dan di Palembang ini itu sebenarnya punya orang semua. Mereka rekanan bisnis. Jadi dia franchise. Sebenarnya nggak pede juga. Ada orang yang nanya franchise, gimana ya caranya ya?
nggak pede emangnya ini. Tapi ternyata support dari teman, enak loh punya kamu tuh enak, katanya emang ini gini. Akhirnya ya udah deh. Dan emang setiap franchise-nya aku maintain banget. Oke. Gitu. Jadi memang benar-benar di-maintain sendiri sampai dengan saat ini Sampai gitu dengan ya? saat ini. Ke-20 cabang itu? Iya. Sendiri? Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, Mas Ian nggak apa-apa maskernya dibuka Mas, biar enak kita ngobrolin Mas. Insya Allah aman ya, kecuali Mbak ini juga udah aman kok. Iya. Karena udah disemprot disinfektan. Kalau dari Mas Ian sendiri ini pertama kali membuka kopi edukasi lah seperti itu kan, motivasinya tadi kita sudah sama-sama tahu pengen memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Nah di masa pandemi saat ini mungkin juga teman-teman yang ada di rumah atau juga pemirsa yang ada di rumah pengen tahu nih kira-kira kiat-kiatnya seperti apa sih Mas kalau mau buka bisnis ini seperti itu? Oke. Kalau kiat-kiatnya ya, yang penting kita benar-benar mendalamin apa itu bisnis kopi itu seperti apa dan juga ilmu kopinya. Karena menurut Ian sendiri pribadi, kopi itu kan luas banget. Kita harus pelajarin dari mulai hulu, dari mulai kopinya ditanam, dari mulai kopinya diproses, hingga kopinya di roasting, hingga saran penyajiannya seperti apa. Jadi kalau kita udah tahu dan paham ilmunya seperti apa, kita akan lebih gampang sebenarnya. Nah kalau masalahnya kayak gini, kedai kopi itu kan udah banyak banget. Sekarang tuh udah berlomba-lomba dengan konsep desain yang instagramable kayak gitu ya. Nah kalau kita punya karakter tersendiri, nah itu yang akan membuat customer itu datang ke tempat kita. Nah karena kalau memang di Story Coffee itu kita punya karakter yang memang coffee education tadi. Kebanyakan beberapa barista di Palembang ataupun beberapa orang yang pengen belajar kopi, kebanyakan mereka belajar tempat kita. Jadi pengen tahu kopi itu seperti apa, ditanamnya seperti apa, digorengnya seperti apa, terus nyeduh yang benar itu seperti apa. Nah akhirnya itu menumbuhkan karakter tersendiri buat kami. Karena itu yang bisa menjadi patokan untuk orang datang ke Palembang harus datang ke tempat kami kayak gitu. Selain itu kita juga punya produk-produk yang memang gak kalah di tempat lain. Kita punya produk-produk yang memang tadi yang saya bilang mengkolaborasikan dengan makanan tradisional yang belum pernah ada di tempat lain kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi demamnya banget sama es kopi susu kekinian. Benar. Ya, kita dalam bentuk botolan kita jual, dalam bentuk cup juga kita jual. Pokoknya apapun yang lagi hype sekarang tentang kopi kita coba munculkan kayak gitu. Oke. Nah kalau kita lihat juga untuk berbisnis kuliner ini kan mungkin dari sekian banyak bisnis ya kan. Friska memilih tahu walik, kemudian juga Ian memilih kopi. Kalau Friska sendiri kenapa memilih tahu walik? Atau sudah punya visioner sendiri nih? Saya udah pengen tahu nih. Jadi misalkan saya udah tahu komposisinya atau seperti apa? Sebenarnya itu tadi dari makanan kesukaan anak yang bakso. Mikirnya kan kalau bakso itu repot ya, makannya harus pakai kuat, terus ya emang harus mantep gitu ya. Tapi kalau ini kan camilan yang kita bisa makan di saat kita lagi nyetir juga kita bisa makan, lagi duduk santai lagi ini. Aku mikirnya gitu karena kan aku udah biasa jualan makanan berat. Akhirnya mikir coba banting setir, pengen jualan cemilan aja biar lebih enak dimakan saat santai, saat lagi ngobrol sama temen, lagi nonton juga bisa. Oke, jadi emang benar-benar sebenarnya sudah biasa gitu membuat tahu ini gitu ya? Iya, dan memang aku tuh punya tujuan, punya harapan ya. Harapannya itu kepengen tahu bakso ini bisa jadi oleh-oleh juga, option kedua selain pempek gitu. Memang kan kalau pempek kan kita nggak bisa ini ya. Pempek itu harus jadi option pertama. Nah aku pengennya punya option kedua gitu selain pempek untuk Sumatera Selatan jadi, gitu ya? Iya, untuk jadi oleh-oleh khas Palembang gitu. Oke. Nah kalau dari Ian sendiri, saya ambil cicipin kopinya nggak apa-apa kali ya? Nah, oke, saya boleh cicipin. Kalau Ian sendiri kira-kira gimana bisa memulai? Kenapa kopi yang menjadi pilihan? Sementara bisnis kuliner kan banyak nih ya kan, minuman, makanan tuh banyak banget. Kenapa kopi yang menjadi pilihan? Karena sebenarnya dari lahir pun udah suka kopi ya. Oh dari lahir gitu ya? Suka kopi. Jadi baru lahir tuh udah minum kopi. Oh luar biasa ya. Bukan kopi susu. Jadi lahir tuh susunya dulu. Nah, emang udah suka kopi dan cinta kopi dari dulu. Kebenaran juga kerjanya juga di bidang kopi ya gitu ya. Kerjanya di bidang kopi, mendalamin soal kopi. Sampai tahun 2014 itu sekolah ke Bali. Di Bali Kintamani saya mempelajari tentang penanaman kopi yang baik dan benar seperti apa. Terus kita ke Jogja itu ambil sekolah barista, sertifikat internasional di Italia kayak gitu. Balik ke Palembang pun kita punya ilmu yang
yang cukup itu. Jadi ngerasa pede banget untuk memajukan kopi Sumatera Selatan ini khususnya. Dan alhamdulillah setelah banyak perjalanan juga tahun 2019 Ian menjuari sebagai Duta Kopi Indonesia, juara 1 senasional kayak gitu. Senasional. Mewakili Sumatera Selatan. Mewakili Sumatera Selatan, dan beberapa prestasi kemarin sempat ngebawa juga kopi dari Sumatera Selatan 20 kilo itu ke Norwegia. Norwegia mewakili Indonesia untuk memperkenalkan kopi Sumsel. Jadi harapannya besar sekali. Selain memang di Palembang ini bukan hanya pempek ya kayak gitu. Bisa jadi opsi ketiga setelah pempek, tahu, kopi kayak gitu kan. Kerjasama gitu. Nanti saya bikin juga lah jadi opsi keempat gitu. Jadi kita ada paket bundling ya, paket bundling. Harapannya kayak gitu. Jadi kopi-kopi lokal juga bisa terkenal di nasional maupun internasional. Karena kalau dulu bisa di flashback tahun 2015, kayak misalnya kita ke Jakarta ataupun ke Bandung atau ke Jawa ya, orang nggak pada tahu ternyata di Palembang atau khususnya Sumsel ini ada kopi. Orang taunya ya pempek kayak gitu. Emang kopi ada, bukannya cuma di Lampung ya kalau di Sumatera Selatan itu. Kita punya kopi, bahkan kopi kita itu terluas se-Indonesia kayak gitu. Jadi itu harapan besarnya kita bisa lebih menggema lagi kopi Sumsel seharum kopinya kayak gitu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah bisnisnya, terlepas dari produk apa yang kalian pilih gitu. Kenapa kemudian kalian memberanikan diri lah kalau saya bilang ya kan, memberanikan diri untuk terjun di usaha kuliner ya kan, yang memang secara pendapatan di masa pandemi ini itu tuh kayaknya agak mengerikan gitu loh ya kan. Kenapa akhirnya terjun ke kuliner? Kenapa nggak bisnis yang lain? Kalau dari siapa dulu nih? Priska dulu deh. Kalau saya sendiri kenapa milih kuliner? Karena saya mikirnya kalau kuliner itu bisnis yang nggak pernah mati. Terus perputaran uangnya cepet. Jadi suka yang putarnya cepet-cepet ya? Iya. Kalau kayak pakaian kan ya nggak setiap hari orang mau ini ya gitu. Kalau makanan kan ya memang kebutuhan kita sehari-hari gitu. Iya, jadi emang apa ya, menjadi kebutuhan apa sih? Sekunder atau primer? Kebutuhan utama. Kebutuhan utama gitu ya. Intinya dia bisnis yang nggak pernah mati gitu. Jadi milih untuk kuliner. Kalau dari Ian? Kalau yang sendiri sih memang hobi makan sama hobi ngopi ya gitu ya. Jadi ya bisnis kuliner ini pilihan. Jadi karena memang nggak ada, dulu mikir kayak gini, nggak ada kerjaan yang lain ya selain jualan, kenapa enggak kayak gitu. Itu aja sih, sesimpel itu. Dan memang turun temurun pun memang udah ada darahnya memang berdagang ya kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dulu sebelum bisnis kopi pun udah mulai dagang kayak gitu. Dari sekolah pun udah mulai dagang. Akhirnya ya pilihan sekarang pelabuhan terakhir itu di kopi. Di kopi ya. Dan udah memantapkan diri untuk terjun di bidang kuliner, terutama kopi dan juga awalik. Oke, kita akan ngobrol lagi ya kan, masalah produk kalian, masalah motivasi kalian untuk membangun bisnis sampai dengan saat ini di masa pandemi ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Lepaskan! Nah, ada kata isi bu. Maling lah, dah. Itu aku yang kemalingan. Ay. Woi, goyong Bambang, apa dia cerita? Cak
melamun be nih. Untuk gade kak nih. Nyogok-nyogok di sini, kati yang ditegok melamun. Au. Nak nuntut jando. Au. Baik jando mak mano? Banyak gadis, tak usah nak jando nih ya. Nah, gadis mereka tinggi profit, mesin berasap. BG Profit, mesin berasap, itu gadis apa? Mobil oli bocor, ya Allah. Kaca. Ah, ya ampun. Nah, kalau yang cek itu galu bukan gadis yo. Nyela. Nyela. Cak mobil rusak laju oli bocor. Kak bohong itu, cacam. Payu bi berhijau jemuran angka hujan nih. Gadis BG Profit mesin berasap. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya dengan tema masih membahas tentang kreativitas milenial di masa pandemi dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kalau Anda ingin menanyakan kiat-kiat membuka bisnis di bidang kuliner, kayaknya Anda perlu untuk ngobrol bersama dengan kami di 0711 311 454 atau juga langsung di line yang ada di bawah ini, langsung telepon bisa, WhatsApp juga bisa untuk ngobrol bersama dua narasumber kami. Masih ada Ian dan juga ada Friska. Oke. Kemudian kita juga berbicara tentang masalah bisnis juga ya. Nah, untuk masalah bisnis ini kan banyak sekali nih. Ada yang memang punya bisnis itu dia secara otodidak, ya kan. Ada juga yang dia juga memang membangun bisnis ini memang berdasarkan materi atau juga berdasarkan pengetahuan yang memang sudah diterapkan gitu loh. Nah, kalau Friska sendiri seperti apa membangun bisnis ini? Karena memang suka masak ya. Jadi memang tiap hari itu ada aja ide-ide yang hari ini pengen masak ini deh gitu. Terus dicicipin ke teman, ke orang kan enak nih, ini kayaknya approve deh kalau dijual gitu. Udah emang dari suka masak dan memang aku ini tipikal orang masak yang bukan berdasarkan takaran. Jadi ketika orang nanya ini gimana sih resepnya, Gak ada takaran tuh? Gak tahu. Jadi main blok icip enak udah gitu. Masukin aja. Iya. Feeling Feeling. Iya, feeling. Udah pro banget berarti ya. Kayaknya anak buahnya Chef Juna nih ya. Iya. Jadi nggak pernah tahu ini berapa sendok takaran gulanya ini. Nggak tahu. Jadi bukannya pelit resep ya. Emang masaknya pakai feeling. Gimana mau nulisnya ya kalau semuanya bingung juga ya kalau makanya takarannya susah. gini ya. Oke, berarti emang benar-benar pakai feeling dan itu sudah menjadi kayaknya sebuah anugerah juga gitu ya. Iya benar. Jadi dari situ buka bisnis Tangan gitu. inilah. Berarti dari tangan itu ya. Iya. Sentuhan tangan terbaik gitu ya. Tangan ibu kata orang. Kalau dari Ian sendiri seperti apa memulai bisnis ini? Memang dari keturunan atau memang punya mindset bisnis yang bagus? Biasanya kan memang terstruktur nih, mulai bikinnya SOP-nya kayak gini, kemudian dibikin apalagi namanya SWOT-nya seperti ini dan lain sebagainya. Kalau Ian seperti apa? Kalau dari segi bisnisnya ya pasti Ian mempelajarin kayak gitu, mempelajarin gimana cara bisnis ini lebih maju dan berkembang seperti apa. Dari marketingnya pun kita pelajarin kayak gitu. Tapi dari sisi gimana kita untuk konsen di sini, gimana kita untuk konsisten di sini, itu memang tekanan dari keluarga yang memang mengharuskan ketika kamu sudah memang duduk di satu tempat, kamu harus benar-benar fokus hingga ini maju dan berkembang gitu. Setelah itu memang kalau di kopi pun kita belajar ya. Ian memang belajar dari ilmunya dari nol, belajar dari SOP-nya seperti apa, perkembangan di dunia kopi ini seperti apa, ilmunya juga seperti apa, sehingga memang kita menghasilkan produk yang berkualitas Gitu. Nah, kalau kita tadi juga ngobrol yang bawa 20 kilo ya.
20 kilo. 20 kilo ke Norwegia itu dalam rangka apa tadi ya? Itu ada Festival Indonesia. Jadi Festival Indonesia itu memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Salah satunya kopi. Dari seluruh Indonesia itu kemarin kurang lebih ada 200 barista yang memang dipilih, dan salah satunya barista itu dipilih yang hanya satu-satunya barista dari Palembang. Kita diajak oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia kemarin, Backcraft. Terus ada petaninya juga dari Jawa Barat, ada roasternya juga, itu roasternya yang punya kopi Anomali kalau nggak tahu. Anomali Coffee itu roasternya. Jadi kita berangkat bertiga ke sana, ke Norway, menjelaskan kopi-kopi Sumatera Selatan seperti apa. Dan memang alhamdulillah bagus, banyak dapat buyer dari Norwegia. Dan impactnya juga untuk Palembang kemarin sempat ada 2 orang yang datang langsung dari Norway ke Palembang, nemuin Ian hanya untuk ngopi aja. Ngopi aja? Ngopi aja. Dari Norwegia? Dari Norwegia. Terbang ke Palembang? Terbang ke Palembang. Ngopi doang? Ngopi doang. Dan dikasih pempek, yang pastinya. Gitu. Nah itu kan luar biasa. Ternyata ya kopi bukan hanya sesuatu bisnis saja, tapi bisa meningkatkan potensi. Salah satunya pariwisata untuk kita perkenalkan. Kalau kopi yang dikenalkan Ian di Norwegia kemarin itu kan kopi Sumatera Selatan ini. Ini jenis bean-nya kopi apa? Jenis beans-nya kemarin bawanya 10 kilo Arabica, 10 kilonya lagi Robusta. Arabica Semendo atau Arabica? Arabica Semendo. Kalau Robustanya kemarin 4 Pagar Alam sama 4 Lawang. Pagar Alam sama 4 Lawang. Gitu. Nah kalau kita ngomongin kopi Arabica Semendo ini, apa yang menjadi daya tarik sehingga kopi ini memang benar-benar menjadi idola, khususnya di Sumatera Selatan gitu ya? Oke, kalau Arabica sendiri kan, Arabica sendiri memang itu karakternya lebih asam ya. Nah kebanyakan kalau di Sumatera ini memang punya body yang tebal atau tingkat ketebalan di mulut itu yang lebih tebal. Makanya orang-orang Eropa itu senang banget sama kopi-kopi Sumatera. Nah kalau di Sumatera ini kan yang lebih dikenal kan Aceh, Mandailing itu dari Medan, ataupun kopi Solok dari Padang. Nah atau Robusta Lampung kayak gitu. Nah di Sumsel ini kita ada namanya Bukit Barisan. Bukit Barisan itu yang membuat iklim dan struktur tanah itu bagus, sehingga karakter kita itu lebih dominan ke fruity. Jadi kita ada kayak di Arabicanya gitu nih ya. Jadi yang roasting sendiri ini ada Arabica proses natural. Di sini ada rasa anggur sama ada orange-nya juga, sehingga mendapatkan juga sedikit manis brown sugar. Nah ini menjadi daya tarik bagi kawan-kawan yang sesuatu yang baru. Ternyata kopi ini sebenarnya bukan pahit. Pahit itu hanya sebagian kecil dari rasa kopi, karena yang manis itu janji. Janji yang manis. Janji yang manis. Jadi kalau jadi busuk kalau nggak ditempatin kan. Bener banget. Jadi itu jadi sesuatu yang baru. Wah ternyata kopi Sumsel ini punya potensi yang luar biasa. Gitu. Nah kalau dari tahu sendiri kira-kira ada nggak tahu rasa buah gitu, rasa apa fruity dan lain sebagainya. Kalau dari tahu, nah terutama untuk dari produk dari Friska sendiri, memilih tahu tuh menjadi hal yang terpenting nggak dalam untuk produk ini? Iya. Penting ya? Iya, karena saya waktu awal-awal itu saya berapa kali ganti supplier. Kenapa tuh caranya? Karena di supplier pertama tahunya bentuknya jelek. Oh, ada bentuknya jelek juga ya? Iya, karena kan kita bentuknya kan persegi gitu kan. Ada yang mencong ke sini. Nggak bagus kan kalau untuk dijual kan. Terus ada yang tahunya terlalu lembut. Sedangkan saya itu butuh kulitnya. Isinya kan saya buang. Oh gitu. Isinya saya buang. Kadang saya bagiin ke tetangga yang melihara bebek atau apa gitu ya. Benar. Gitu. Jadi kan kita butuh kulitnya itu. Terus ada yang bentuknya kekecilan, ada yang tahunya asem. Jadi, nah pada akhirnya saya 3 kali ganti supplier. Ini udah mantap banget. Udah mantap ya. Udah tahu dia apa yang saya mau. Oke. Nah untuk juga Friska mungkin bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman yang ada di rumah atau juga pemirsa yang ada di rumah yang kalau pengen bikin usaha seperti ini gitu ya, seperti tahu walik ini atau juga yang lain lah seperti itu. Kiat-kiatnya seperti apa sih? Kiat-kiatnya harus punya teman banyak. Oh, harus punya teman banyak. Iya, cuma itu. Iya kan ya? Gimana kalau dia introvert? Nah itu berarti dia harus kuat di promosi. Berarti dia harus siap budget banyak. Oh gitu. Iya kan? Benar. Karena saya mungkin that's why kenapa tahu bakso ini bisa melejit ya karena saya gitu karena Black gitu kan. Karena Black ini punya teman banyak yang tidak mengharuskan bayar temen gitu untuk mempromosikan produk saya. Betul. Kalau yang introvert ya saya bingung juga ya, mungkin dia harus punya budget banyak.
punya relasi banyak dan dia harus memikirkan banget gimana caranya biar produk saya ini melejit di pasaran gitu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari Ian sendiri gimana nih, Ian? Bener sih sebenarnya harus punya relasi yang banyak. Karena dulu memang sebenarnya Ian tuh orangnya introvert banget ya, nggak percaya dirian kayak gitu. Akhirnya setelah terjun ke bisnis ini itu baru sadar bahwa bersosial itu sangat penting kayak gitu. Jadi yang memang base-nya Ian ini bukan orang entertain ataupun apa, memang pure fokus di bisnis. Ketika masuk di bisnis ini mencoba untuk peruntungan, kita mencoba untuk sosial ke komunitas, untuk gabung ke beberapa apa ya perkumpulan sehingga mendapatkan banyak relasi. Nah itu sebenarnya menjadi nilai plus untuk kita bisnis itu lebih gampang lagi kayak gitu. Kalau semuanya kita punya relasi dan teman. Iya gitu ya. benar sekali gitu. Nah untuk di Palembang sendiri kalian melihatnya seperti apa sih bisnis di Palembang ini? Kalau seumpamanya pengen buka bisnis nih, kira-kira peluangnya di Palembang seperti apa? Kalau dari Friska seperti apa nih melihatnya? Peluang bisnis kuliner inilah yang hidup untuk di masa pandemi dan seterusnya. Karena apa namanya ya, ngelihat kalau kota Sumsel ini kan ngelihat masyarakatnya doyan sama makan ya, doyan sama jajan. Nah iya, sama satu lagi nih Kak, ya kan masyarakat Sumsel ini kan identik banget sama nak banyak, nak murah, lemak, nak murah. Menpajak gratis. Itu gimana teman siasat? Kayaknya itu juga menjadi salah satu penelitian juga loh di masyarakat Palembang. Bahwasan Palembang ini memang suka sama yang banyak, lemak murah juga itu kan. Saya nggak apa-apa. Saya pernah dapat satu konsumen itu yang ini rasanya nggak enak, asem gini. Dia beli satu pack itu isi 5. Oh ya, maaf. Jadi dari sini pun saya belajar gimana pentingnya kita menahan sabar ya. Sebenarnya saya tipikal orang yang nggak sabar sebenarnya. Nggak sabaran. Nggak sabaran dan nggak mau ribet dan suka manas gitu ya. Tapi dari sini saya belajar karena ya konsumen itu adalah raja gitu. Bener. Jadi dia beli satu pack, dia komplain, iya ini rasanya nggak enak, katanya asem gini-gini. Oh ya maaf ya Bu, nanti saya bikinin yang baru. Saya kirim itu 5 pack. 5 pack langsung. Gratis tuh. Gratis. Jadi itu juga mungkin cara apa ya, kiat kita untuk menggait pembeli biar mengikat konsumen gitu biar ya. interest sama kita juga. Oh enak ya, ternyata ownernya gini gitu. Setelah itu dia balik lagi. Setelah itu balik lagi. Oh, kirain gitu. enggak. Kita najur dulu Kak. Oh, setelah itu Gak apa-apa, kita kasih dulu gitu. Oh gitu. Jadi emang kiat-kiatnya harus ada customer relationship management. Betul, sampai dia bener-bener lidahnya pas dirasa tahu gitu. Oke. Nah kalau dari Ian sendiri ini kan main di kopi, beda nih sama tahu. Melihat peluang bisnis untuk di kuliner seperti apa di Palembang ya, gitu. Berbicara di Palembang. Kalau di Palembang peluang bisnisnya kayak gini. Karena di Palembang ini kurangnya tempat wisata ya kayak gitu. Jadi kayaknya kedai kopi itu sebagai salah satu wisatanya milenial, anak-anak muda. Apalagi kalau di Palembang nih habitnya itu lebih tempat nongkrong kayak gitu. Gimana caranya kita mengelola tempat kopi itu menjadi sebuah tempat nongkrong dan ada edukasinya. Itu nilai plusnya sebenarnya. Nah, terus memang sebagai pengusaha pun kita harus open minded ya terhadap masukan-masukan dan saran. Oh Kak, besok ada live musik dong di sini. Nah, kita mencoba ada masukan seperti itu. Kak, kopinya ditambah lagi dong, variannya jangan cuma kopi Sumsel, coba kopi dari Jawa Barat misalnya. Nah, kita masukan-masukan itu kita coba kumpulkan sehingga kita mendapatkan ruang pilihan oleh customer-customer di Palembang. Nah, cara bersaingnya seperti itu aja sih sebenarnya. Karena potensi di Palembang ini masih sangat bagus-bagus. Itu terbukti dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kedai kopi yang buka di Palembang. Benar. Gitu. Menjamur banget. Menjamur banget. Iya, makanya dari itu ya Yan, kita penting banget. Karena kan di Palembang ini tipikal kalau ada yang buka kafe di sini, di situ yang diserbu. Agak latah. Agak latah. Nah, itulah cara kita sebagai pembisnis ini gimana nge-keep orang ini biar ya udah nggak apa-apa lo kesana dulu, nanti balik lagi ke sini ya gitu. Nah, gimana caranya nge-keep pembeli biar tetap lo stay di sini aja, di tempat kita aja. Itu. Oh, jadi PR-nya tuh di situ. Nah, selama ini sudah dilakukan belum? Sudah, Kak. Sudah, dengan yang tadi ngasih 5 bakso Iya, tadi. makanya itu kita lebih ke
bukan jilat mungkin. lebih ke yang Bukan, maksudnya servis. Maksudnya jilat itu obrolannya. Iya, mungkin yang lebih yang iya Kak, walaupun kita dalam hati yang aduh gitu ya, walaupun tapi kita tuh oh iya nggak apa-apa, oh ya besok saya kirim ya, jadi lebih kayak gitu. Gitu. Jadi memang benar-benar diperlukan suatu komunikasi yang baik ya. gitu, Oke. yang walaupun kita yang tadinya mungkin yang Kak aku mau makan di sana di tempat kamu, tapi kalau kamunya nggak ada aku nggak mau makan. Akhirnya kita kesana. Ini mau makan apa mau ketemu saya gitu kan? Gitu ya. Oh ya mungkin ada Ada telepon masuk nih ya. Oke. Selamat sore, dengan siapa di mana? Dari Zahra Palembang. Zahra. Oke Zahra, silakan dengan pertanyaannya Zahra. Mau tanya ke Kak Iannya, kalau kepingin beli kopinya itu di mana ya? Terus kalau mau nongki, Agak bukanya dikecilin dong dari jam volume berapa? TV-nya. Volume TV-nya sorry agak dikecilin. Gimana Zahra? Kalau kepingin beli kopinya, kira-kira ada di mana? Oke. Nongki, bukanya dari jam berapa? Oke. Sudah Zahra, segitu aja Zahra? Iya. Oke, terima kasih Zahra. Iya, itu lebih ke tempat. Di mana nih story ini? Halo Zahra, oke. Jadi tempat kita ada di Jalan Pangeran SW Subekti, nomor 245. Itu dari radial ke sebelah kanan ke arah Kambangiwa. Nah, kalau kita bukanya sudah dari mulai pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Kalau malam minggu agak lebih dikit. Oh, lebih kayak dikit gitu ya. Jadi kita memang memberikan ruang. Kalau pagi itu lebih untuk anak-anak orang belajar ngerjain sesuatu. Kalau malam anak-anak muda. Oke, ini yang nelfon jangan-jangan nanyain tahu Abimanyu di mana juga ini. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore. Pak Denny Pak di Bukit Kecil Pak. Oh iya, silakan pertanyaannya Pak. Ya ini dengan Nak Ian soal kopi ya. Sekarang ada kopi Vietnam kan. Nah dulu padahal kalau nggak salah tahun 78 itu orang Vietnam itu belajar kopi ke Lampung. Nah, tapi kenapa kita nggak kopi kita sendiri, kopi Semendo seperti kata Nak Ian tadi itu sudah lama juga saya kopi Semendo, kopi yang disayangan kan. Nah jadi coba kita produk sendiri kita unggulkan, dan kepada orang-orang seperti Nak Ian ini terima kasih mengangkat kekayaan Sumsel, terutama kopinya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Denny ada di Palembang. Pengen tahu kenapa ada kopi Vietnam? Gimana jelasinnya nanti ya? Oke. Kita iklan terlebih dahulu. Jangan juga untuk pemirsa dari rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Hari dengan tiga wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Yeah. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Iya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yuk, duduk. Oh yes. Good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Pempek. Ah. Pempek. Kapal selam. Nah. What? No. Pempek. Kapal selam. Pempek. Embek lah dulu. Iya. Pempek.
You here? Stay here. Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongkak. Nah, congkak. Iya, congkak. Changka. Pempek kapal selam. Pempek. Kapal selam. Marine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Sri. Yeah. Kayo. Rich. Kaya. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? Oh, kapal selam. Kapal selam. Oh. I want to Thailand first. Alright? Yeah, Thailand. Okay. Kapal selam. Oh, boleh tuh. Maju, makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan uang Belanda. Hello, brother. Wong dusun ini. Nah, makan. Ketahuan aja lah, wong dusun. Bekon. Aku timbeknya. Nah, ada kata isi bu. Maling lah, dah. Aku yang kemalingan. Ay. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kembali kami ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454. Yan, kita tadi terputus tentang kenapa di Kota Palembang khususnya itu kok menjual kopi Vietnam, padahal orang Vietnam sendiri belajar ke Lampung untuk bikin kopi. Ya. Mungkin bisa dijelasin, Yan. Oke, dulu memang tahun 70-an itu orang-orang Vietnam belajar ke Indonesia, bukan hanya di Lampung ya, tapi di Pulau Jawa juga. Jadi mereka mempelajari tentang pasca panen yang benar. Nah, kebenaran juga Vietnam itu kan penghasil kopi Robusta terbesar. Nah, seiring perkembangan zaman, Vietnam ini lebih cepat promosinya, dan kebun-kebun kopi mereka lebih produktif dibandingkan di Sumsel khususnya. Nah, kalau Sumsel kan memang kita dulu lebih terkenal dengan kopi-kopi tradisional ya, yang memang kopi tubruk cuma pakai ampasnya terus dipakaikan gula. Tapi Vietnam dia punya alat namanya Vietnam Drip, itu yang membuat mereka punya nilai jual. Nah, tapi di tahun 2015 ke atas ini anak-anak muda di Indonesia khususnya dan Sumatera Selatan itu mulai mengembangkan ya sesuatu yang beda dari kopi-kopi dari Indonesia sendiri sebenarnya. Dan pada akhirnya kita punya peran, kita anak-anak muda barista-barista itu punya peran untuk memperkenalkan kopi-kopi kita khususnya, karena kalau bisa dibilang ya kualitasnya sangat jauh dibanding Vietnam sebenarnya. Makanya berlomba-lomba sebenarnya. Sekarang kita ini lagi di posisi keempat dan Vietnam itu posisi ketiga penghasil kopi terbesar di dunia kayak gitu. Jadi sebenarnya memang berlomba-lomba. Tadi di tahun 2021 ini kopi Indonesia lagi banyak dicari di dunia sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi lebih ke sebenarnya tuh lebih ke alat ya. Lebih ke itu alat. Bukan menjual kopi yang kopi Vietnam sebenarnya. Vietnam Drip itu lebih ke alat. gitu Jadi ya. kita bukan kopi Vietnamnya yang kita jual, tapi alatnya. Tapi tetap yang di dalam itu adalah kopi Indonesia gitu ya. kayak Oke, gitu. Oke, Friska, sekarang harapannya untuk anak-anak muda yang ada di rumah sana yang ingin membuka bisnisnya seperti apa kiat-kiatnya, Friska? Untuk yang di rumah, karena kan sekarang itu gampang banget ya, bisa nonton dari YouTube aja itu udah bisa masak, dan nggak mesti harus kursus masak dulu atau harus sekolah masak dulu. Bahwa sekarang itu anak SMP pun udah bisa masak, gitu kan. Ada juga
kayak apa namanya, kayak di mana itu pun juga sudah menyediakan wadah untuk anak-anak yang pengen belajar masak. Gitu kan, jadi sekarang itu sangat gampang buat kalian yang pengen buka bisnis, nggak mesti harus sekolah dulu ataupun apa, belajar dari YouTube aja bisa, udah bisa. Jadi ya, dan udah bisa juga diperdagangkan, udah bisa juga dipromosikan, ya udah bisa juga dijual melalui rumah. Sekarang kan udah punya juga apa namanya, sudah diperbantukan oleh apa namanya, kayak jualan-jualan online, terus juga aplikasi online yang bisa pesan lewat online gitu kan. Itu sih semua bisa jualan kok. Semua bisa asal ada kemauan. Yang penting kemauan. Yang gitu penting kemauan dan katakan bisa. Bisa gitu. Bukan katakan tidak. Jangan katakan tidak, pokoknya katakan bisa dulu. Katakan bisa. Oke. Kalau dari Ian sendiri mungkin bisa memotivasi teman-teman kita yang ada di luar sana ingin membuka bisnis seperti apa ya? Kalau sekarang untuk buka bisnis sebenarnya gampang banget karena memang kita sudah didukung, karena sekarang kan banyak marketplace ya. Jadi harus mulai kayak gitu. Jangan nunggu, jangan nggak ada alasan, nggak ada modal. Sebenarnya modal yang paling kuat itu adalah kemauan sebenarnya. Kita punya potensi. Setiap manusia itu punya potensi diri yang sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau misalnya kita bukan di kuliner, ya apa istilahnya? Gitu ya? Istilah orang Palembang itu apa kepacaan kau? Nah kayak gitu. Ketika kita punya kepacaan dan punya skill itu tadi, ya harus dikembangkan dan harus diterapkan, dan action yang pasti. Kalau ada action dan sudah. Seperti itu. Jadi memang benar-benar setelah kemauan dilihat basically kita ini apa. Dan gitu ya. Dan satu lagi memang benar kata Kak Black ya, sekarang kita sudah dibantu media, YouTube, Instagram itu banyak sekali. Jangan cuma ngepo-ngepoin apa ya, gosip-gosip doang kayak gitu. Kepoin yang gimana caranya kiat-kiat untuk usaha itu banyak banget dan bisa dikembangkan langsung seperti itu. Karena sebenarnya ini potensinya sangat luar biasa. Nggak usah lagi berpikir untuk menjadi pekerja ataupun apa kayak gitu kan. Sekarang ayo kita berpikir untuk memajukan Indonesia ini dengan berusaha dan berniaga. Jadi benar-benar seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Friska, kemudian juga Ian sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ke pemirsa yang ada di rumah bisa bermanfaat, sehingga pemirsa yang ada di rumah yang ingin membuka bisnis di bidang kuliner bisa segera dilakukan ya. Sekali lagi saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.